Pernah kepikiran gak sih, 96% masyarakat kita itu udah melek huruf loh. Tapi anehnya, kok jutaan orang masih aja terjebak di lingkaran masalah finansial yang itu lagi setiap bulannya. Coba deh inget-inget. Anda mungkin ngerasa udah banting tulang, kerja keras dari pagi ketemu pagi, tapi saldo rekening rasanya kok jalan di tempat ya kan? Nah, di Explainer kali ini, kita bakal membedah sebuah paradoks yang lumayan bikin kaget soal literasi bangsa kita. Dan yang paling penting, kita akan bongkar gimana sebenarnya ini adalah rahasia utama buat ningkatin pendapatan dan nyampe ke titik kemakmuran Anda. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung buka-bukaan aja pakai angka yang super masif ini di awal. Menurut data dari World Bank, tingkat melek huruf orang dewasa di Indonesia itu ada di angka 96%. Keren banget kan? Artinya, hampir semua dari kita udah pasti bisa ngenalin huruf, merangkai kata, dan baca kalimat dengan lancar. Kalau didengar-dengar sih, ini kayak sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, ternyata realitanya nggak sesederhana itu. Nah, di sini nih akar masalahnya kelihatan. Begitu kita cek data skor membaca PISA tahun 2022, anak-anak Indonesia cuma dapat skor 359. Jauh banget tertinggal di bawah rata-rata global OECD yang ada di angka 476. Fakta ini benar-benar jadi bukti telak kalau sekedar hafal alfabet dan bisa ngejat teks itu nggak jaminan kita benar-benar paham apa yang kita baca. Ya kita bisa nyebutin kata-katanya, tapi pertanyaannya nyampe nggak sih maknanya di kepala kita? Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Buat Anda yang udah mulai capek kerja keras tapi ngerasa mentok secara finansial, coba tanya ke diri sendiri hari ini. Apakah kita cuma sekedar baca kata-kata doang, atau kita udah pakai pengetahuan itu buat ningkatin skill dan benar-benar ngerubah hidup kita jadi lebih baik? Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita pahit di balik angka. Coba perhatiin ini. Cuma sekitar 25% siswa kita yang berhasil nyampe ke level kemampuan membaca minimum. 25%. Padahal rata-rata OECD itu 74% loh. Terus apa dampaknya di dunia nyata? Gini, ini berarti sebagian besar orang di sekitar kita bakal kesulitan banget kalau disuruh analisis informasi penting. Ujung-ujungnya, mereka sering salah ambil keputusan. Padahal keputusan yang didasari pengetahuan yang benar itulah yang bisa bawa kita kesuksesan finansial. Lemahnya kemampuan analisa ini jujur aja adalah alasan utama kenapa Indonesia masih nyangkut di peringkat 113 dari 193 negara dalam Human Development Index tahun 2025 dengan skor 0,728. Ya emang sih kita terus berprogres, tapi pesennya jelas banget, kita butuh naik kelas. Dan satu-satunya cara buat naik kelas adalah lewat pendidikan dan terus-terusan mengupgrade skill kita. Lanjut ke bagian 2. Kerja keras saja tidak cukup. Poin pentingnya di sini, kalau kita cuma kerja dan kerja, ngandelin tenaga doang, tanpa pernah masukin ilmu baru ke otak, kita cuma bakal capek di tempat yang sama. Kemiskinan itu sayangnya nggak bisa dilawan cuma pakai keringat. Kita butuh yang namanya kerja cerdas. Kerja cerdas itu butuh mindset yang terus di-upgrade. Kenapa? Karena di luar sana, pasar itu berani bayar jauh lebih mahal buat skill dan solusi baru. Bukan cuma buat waktu kita. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Membaca adalah kunci naik pendapatan. Mulai sekarang, tolong banget buang jauh-jauh pikiran kalau baca itu cuma PR anak sekolah yang ngebosenin. Jadikan baca sebagai senjata utama buat nambah skill Anda. Gini logikanya, baca topik yang spesifik itu bakal langsung jadi skill yang bisa diuangkan. Kalau Anda baca soal cara jualan, Anda pasti lebih jago nawarin barang. Baca soal komunikasi, Anda bakal jauh lebih pede ngomong di kantor. Baca soal keuangan, bikin Anda nggak gampang bokek. Dan baca soal teknologi, bikin Anda nggak gampang digilas zaman. Mustahil pendapatan Anda bisa naik kalau kapasitas diri Anda segitu-gitu aja. Tapi tenang, ada harapan besar buat kita semua. Data terbaru dari BPS dan Perpusnas nunjukin kalau tingkat kegemaran membaca kita di tahun 2024 udah merangkak naik ke angka 72,44. Ini artinya apa? Artinya masyarakat kita tuh pelan-pelan udah mulai sadar dan siap buat ngebangun kebiasaan baru yang bisa narik kekayaan. Kita udah di jalur yang benar. Masuk ke bagian 4, kekuatan 1 lembar sehari. Nah ini bagian yang paling actionable. Coba lihat gimana efek domino dari kebiasaan kecil ini bekerja. Baca 1 lembar aja sehari, itu bisa ngasih Anda 1 ide baru. Dari 1 ide itu, Anda tergerak buat lakuin 1 tindakan nyata. Tindakan yang diulang-ulang bakal jadi kebiasaan dan ngebentuk skill baru. Nah, dari skill baru inilah pintu ke peluang pendapatan yang tadinya ketutup rapat, tiba-tiba kebuka lebar. Bayangin, semua itu berawal cuma dari baca 1 lembar kertas. Saya suka banget sama kalimat ini. Baca 1 lembar sehari bukan buat kelihatan pinter,
tapi buat naikin nilai diri Anda di pasaran. Serius deh, Anda nggak butuh buku tebal beratus-ratus halaman yang bikin pusing atau nunggu punya waktu luang berjam-jam pas weekend. Anda cuma butuh niat, nyisihin waktu 5 menit sehari demi bikin diri Anda jauh lebih berharga. Bagian terakhir, putuskan rantai kemiskinan hari ini. Kadang kita mikir rantai kemiskinan itu susah diputus. Padahal seringkali masalahnya cuma karena akses keterampilan kita yang mentok. Kabar baiknya, kendalinya ada di tangan Anda sekarang juga. Rencananya gampang banget. Langkah pertama, ambil artikel, buku, atau laporan apa aja yang bahas skill baru, dan buka satu halaman. Nggak usah nunggu ngerasa jago dulu buat mulai. Justru dengan buka halaman pertama itulah, Anda lagi nyiapin diri buat jadi jago beneran. Langkah kedua, ya dibaca lembaran itu. Berkomitmenlah buat bener-bener nyerap ilmunya. Nggak usah mikirin notif HP atau gangguan lain. Fokusin pikiran Anda sebentar aja buat paham apa maksud dari teks di halaman itu. Langkah ketiga, catat satu pelajaran penting. Gali dan ambil tepat satu hal aja yang bikin Anda mikir, oh iya ya, bener juga. Temuin satu pencerahan yang bisa ngubah cara pandang Anda hari ini. Karena perubahan cara pandang itu pasti bakal ngubah cara Anda ambil keputusan besok-besok. Dan ini dia yang jadi game changer-nya. Langkah keempat, praktekin. Cuma ngumpulin catatan mah nggak bakal bikin saldo rekening Anda nambah. Tapi pas Anda langsung aplikasikan ilmu yang baru dibaca itu di dunia kerja atau bisnis Anda, boom! Disitulah skill Anda naik level. Pintu rezeki baru kebuka dan kondisi finansial Anda perlahan berubah total. Jadi, akhirnya kita sampai di pertanyaan penutup. Gini, Anda emang nggak bisa milih lahir di keluarga mana atau mulai hidup dari garis start yang seperti apa. Itu di luar kendali kita. Tapi nentuin mau jadi apa ke depannya, itu pilihan Anda. Maukah Anda jadi generasi yang bilang stop pada keterbatasan? Maukah Anda ambil satu langkah kecil hari ini, cuma satu halaman, demi masa depan Anda yang jauh lebih makmur? Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakuin dengan konsisten. Satu lembar sehari, satu skill bertambah, pendapatan pun pelan-pelan merangkak naik. Makasih banyak ya udah dengerin Explainer kali ini, dan selamat membaca lembar pertama Anda hari ini.